Yang diingatkan apa? Pada dasarnya yang diingatkan satu yang kita tunggu-tunggu, apa? Kematian. Semua manusia pasti akan menuju kematian. Kenapa? Dunia ini sifatnya sementara. Jadi orang kaya sementara nggak kira-kira? Orang kaya sifatnya sementara. Jadi orang miskin sifatnya sementara. Seandainya jadi pejabat sifatnya sementara. Jadi rakyat pun sifatnya sementara. Bahkan orang cantik sementara. Dulu saya lihat banyak ibu-ibu yang masih cantik. Karena sekarang sudah senior, itu sudah beda lagi. Artinya apa? Cantik sifatnya sementara, ganteng pun sifatnya sementara. Yang memang agak lamaan itu kalau jadi orang jelek. Kenapa? Jelek kan gak ada bekasnya. Ganteng ada bekasnya, cantik ada bekasnya, tapi kalau jelek gak ada bekasnya. Makanya kita ingat akan kematian. Kenapa? Dunia sifatnya sementara, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Orang kaya akan meninggalkan dunia, orang miskin akan meninggalkan dunia. Yang jadi permasalahan saudara, kita meninggalkan dunia dalam keadaan Allah ridho atau tidak kepada kita. Kenapa? Ini merupakan hal yang pasti. Nah sekarang kenapa kadang-kadang orang lagi takziah kepada orang meninggal, dia nggak ada kesan sama sekali. Kenapa? Hatinya keras, hatinya mati. Kalau sudah hati mati saudara, maka tidak bisa ambil pelajaran dari mana saja. Satu contoh gini Pak Bu, kalau lagi itu laka, itu kan biasanya sapi kan dijejer tuh, sampai sapi pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai ke 10. Yang dipotong pertama sapi yang nomor 1, tapi sapi yang nomor 2 tenang saja, dia makan enak santai. Kenapa? Karena dianggapnya yang dipotong kan saudara saya, bukan saya. Padahal setelah itu giliran dia itu. Kemudian sapi yang ketiga enak aja makan. Kenapa? Pikirannya yang dipotong kan bukan saya, itu kan orang lain itu. Padahal setelah kedua itu giliran yang ketiga. Itulah kadang-kadang kondisi kita. Karena hati kita keras, kadang-kadang kita lagi takziah ngobrol ngalor ngidul. Kadang-kadang lagi takziah kita bercanda. Kalau zaman dulu Pak Bu, lagi takziah itu kadang-kadang yang ngurus buntut nomor. Itu zaman dulu tuh. Dia nggak menjadikan pelajaran bahwasanya saya sekarang takziah kepada keluarga saya, suatu saya yang takziahi. Barangkali kita harus berpikir di saat kita memandikan saudara kita, suatu saat kita yang dimandikan. Saat kita menguburkan, suatu saat kita yang dikuburkan. Hendaklah pemikiran yang semacam itu agar ada dalam kehidupan kita, sehingga kalau ada pemikiran yang semacam itu, maka hati kita akan tergerak untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan beribadah, dan beribadah yang paling utama adalah sholat. Makanya Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya maudhu'us sholati ala din ka maudhu'ir ra'si alal jasad. Kedudukan sholat pada agama sebagaimana kedudukan kepala pada badan. Artinya apa? Orang akan hidup kalau ada kepalanya tuh. Gak ada ceritanya orang hidup kalau tanpa kepala. Ada satu kisah di satu stasiun Jakarta, Manggung terus. Orang itu tangannya sudah gak ada, kakinya sudah nggak ada, kepalanya ada, hidup sampai sekarang, bahkan duitnya banyak. Kenapa? Setiap orang lewat ngasih, nggak ada nggak ada tangan, nggak ada kepala, duitnya banyak. Tapi kalau nggak ada kepalanya, nggak ada ceritanya orang hidup. Suatu contoh gini saudara, misalnya ada datang ke rumah kita, kita lihat orang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, ucap salam, masih kita tanya, Bapak mau apa? Tapi kalau orang badannya gede, tangannya gede, kakinya gede, ucap salam nggak ada kepalanya, ya barangkali kita kabur. Kenapa? Nggak mungkin orang akan hidup tanpa ada kepala. Artinya apa? Posisi sholat dalam agama sebagaimana posisi kepala pada badan. Makanya Pak Bu,
pada dasarnya kita hidup di dunia ini cuma nunggu 2 waktu. Apa? Yang pertama kita nunggu waktu sholat. Kita sebentar lagi sholat zuhur, nunggu sholat asar dengan berbagai macam kegiatan. Sholat asar nunggu sholat maghrib, maghrib nunggu sholat isya, isya nunggu sholat subuh, subuh nunggu sholat zuhur, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya nunggu disolatin. Kalau disolatin udah gugur, nggak wajib sholat tuh. Kenapa? Sudah disolatin. Jadi gugurnya kewajiban sholat ini, saudara, pada dasarnya kalau sudah disolatin. Kalau sebelum disolatin jangan sampai nggak sholat. Kenapa? Karena jangan sampai sebelum sholat nanti sudah bareng-bareng disolatin. Yang namanya kehidupan dunia ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kadang-kadang yang muda duluan, yang tua belakangan juga ada tuh. Banyak juga cucunya duluan, kakeknya udah 100 tahun belum juga meninggal. Kenapa? Karena yang namanya kematian ini beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran ini sistemnya urut, jadi mbah dulu, baru orang tua, baru kita. Itu kelahiran. Tapi kalau kematian sistemnya cabut. Yang namanya cabut nggak pandang. Kadang-kadang anaknya duluan, cucunya duluan. Kenapa cabut itu sistemnya? Ya barangkali kalau kematian ini bisa ditebak, atau bahkan misalnya di beda kita ada expirednya ya. Misalnya si A hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, enak banget. Sehingga kurang seminggu kita udah siap-siap terus di masjid, gak bangun-bangun. Kenapa? Tahu kematian kita. Cuman yang jadi masalah, saudara, kan kematian ini kan sifatnya rahasia. Kadang-kadang orang nggak sakit meninggal, ada nggak kira-kira? Banyak. Yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati ada. Tapi giliran